yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Tuhan akan menemukan kedamaian dan ketentraman. Sementara dia yang memberikan hatinya kepada manusia akan menemukan kegelisahan dan ketakutan. Termasuk bagian perjalanan kita menuju Allah. Kalau kita tidak mau simak, tidak mau mendengarkan, ya kita tidak akan sampai pada kebenaran. Ada ayat Al-Quran yang bunyinya menarik. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami tidak mendengar, seandainya dulu kami mau mendengarkan dan mau berpikir, mungkin kita tidak masuk neraka seperti sekarang. Jadi ini kalimatnya orang yang masuk neraka. Terus mereka mengeluh, coba saya dulu mau mendengarkan dan mau berpikir. Jadi tidak berpikir itu bisa mengarahkan kita ke neraka besok. Semoga bukan kita ya yang mengeluh begitu. Nanti kalau di neraka saya sudah mendengarkan kok, cuma tidak paham. Terus khazan itu sedih. Nanti di antara yang kita alami dalam rute kita menuju Allah, pasti ada ujian, ada cobaan, maka ada khazan. Ada khauf. Khauf itu takut kepada Allah tentu saja. Ada isfaq. Isfaq itu takut yang mengiringi kasih sayang. Kayak kalian misalnya punya pasangan takut ditinggal, takut dikhianati, itu isfaq. Itu ditulisannya agak typo, harusnya kasih sayang jadi kasih saying. Itu iyalah penyakit Microsoft itu. Terus khusyuk. Nah, khusyuk ini akhir dari buku pertama. Jadi istilahnya perhentian, manazil. Ada sekian banyak manazil di bagian pertama. Level tertingginya hidayah adalah ketika Allah berkomunikasi langsung dengan hambanya dalam keadaan sadar tanpa perantara. Apa mungkin Mbak begitu? Mungkin, tapi ini untuk para nabi. Jadi misalnya Allah berbicara kepada Nabi Musa, wa kallama Musa taklima. Jadi Allah ngobrol, ini aktif ya, Allah bicara, Nabi Musa menjawab. Terus ini aktif, ini jenis hidayah tertinggi. Semoga teman-teman tidak ada di sini. Kalau ada berarti sesat sudah. Ngaku tadi nabi baru mesti. Ini nabi tetap. Yang 1, 2, 3 ini nabi. Yang kedua, wahyu yang diberikan secara khusus pada nabi. Ini juga jenis hidayah. Hidayah itu kan makna harafiahnya petunjuk. Nah, kalau ini nabinya pasif. Allah memberi, menyampaikan, terus diterima, disebarkan pada umatnya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama saling aktif. Ada yang ketiga. Allah mengirim utusan, malaikat, kepada utusan dari jenis manusia. Ya, utusan dari manusia itu ya nabi. Menyampaikan wahyu melalui perantara malaikat. Ini jenis hidayah ketiga. Seperti saya bilang, 1, 2, 3 ini nabi ya, bukan kita. Loh, kalau begitu Allah tidak berkomunikasi Pak dengan kita. Masih ada jalannya yang lain. Ada nomor 4, itu bisikan. Ini untuk para aulia biasanya. Yang batinnya jernih itu bisa mendengarkan bisikan ilahiyah dalam dirinya. Cuma ini syarat dan ketentuan berlaku. Yo, tidak setiap bisikan, mentang-mentang ada, wah ini bisikan, ini mesti dari Allah. Tidak. Harus dilihat dulu siapa kalian, kualifikasimu, syarat batinmu, dan lain sebagainya.
Tapi ada melalui bisikan. Ada lagi yang nomor 5, melalui pemahaman langsung dari Allah. Kita kadang menyebutnya ilmu laduni. Bisa. Jadi Allah langsung menganugerahkan pengetahuan itu dalam diri kita. Tanpa kita belajar dulu. Sedikit-sedikit mungkin adalah Allah yang menyampaikan pengetahuan yang kita tidak pakai belajar pengetahuan-pengetahuan fitri. Nah, ada yang melalui ilmu, melalui penjelasan. Nah, kayak kita belajar pada guru, belajar pada kitab. Ini melalui penjelasan, melalui analisis, melalui dalil, melalui bukti. Itu juga hidayah dari Allah. Karena begitu lahir pemahaman itu kan anugerahnya Allah. Ada juga hidayah itu yang melalui penjelasan seperti yang sebelumnya, cuma ini 50-50. Saya belajarnya 50%, terus Allah ridho disambut dengan pertolongannya Allah. Jadi biasanya saya baca buku kayak gini tidak paham-paham. Ini kok tiba-tiba mudah paham ya. Nah itu kemungkinan jalur ini. Jadi ikhtiar kita 50%, pertolongannya Allah 50%-nya. Nah, ini juga termasuk hidayah dari Allah. Ada lagi melalui simak tadi, pendengaran. Kayak kalian dengerin ngaji atau dengerin ceramah atau dengerin orang ngomong tiba-tiba tercerahkan. Nah itu ya anugerahnya Allah. Ini namanya melalui pendengaran itu juga hidayah. Tidak harus pengajian, mungkin mendengarkan lagu apa gitu tiba-tiba wah, tersentuh saya, sadar saya. Nah itu bisa. Itu juga bagian dari hidayah dari Allah. Jadi hidayah jalurnya banyak. Bisa juga melalui ilham. Di alhama yulhimu ilhaman. Ini seperti bisikan yang di atas tadi, cuma ini untuk kita orang biasa kadang-kadang juga tiba-tiba muncul inspirasi apa, dapat ilham dari Allah seperti apa. Ini juga bisa jalur. Yang terakhir, mimpi, ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang benar. Kadang-kadang Allah juga memberi petunjuk lewat mimpi, lewat isyarat-isyarat. Mungkin kalian suatu ketika ingin atau sudah pernah melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat yang minta petunjuk pada Allah. Nah, coba kalian sekali-sekali ya kalau ada keraguan, kebingungan, mungkin milih yang ini apa yang itu ya. Nah itu istikharah lah. Itu nanti Allah memberi isyarat-isyarat mana yang sebaiknya. Baik. Ya, saya tahu kalau kalian mesti jawab istikharah gimana Pak yang dipilih tidak ada. Ya kalau ada. Jadi istikharah untuk bingung ya. Jangan istikharah untuk sesuatu yang kalian sudah mantep milih dan sudah baik, pilihanmu sudah tetap sih. Istikharah itu untuk milih, kalau memang sudah mantep ya nawaitu lillahi ta'ala barang baik. Pak saya mau ngaji Pak, ini kira-kira gimana ya, enak ndak ya ngaji apa ndak ya? Tak istikharah dulu ya, ngaji barang baik, ndak usah istikharah, jalan saja sudah. Jadi istikharah itu kalau ada dua kebaikan mungkin yang kalian ragu-ragu. Ini apa itu boleh kamu istikharah. Kalau kebaikan dan kejelekan jangan istikharah. Pilih yang baik, jangan mau nikah nanti ini bujangan, ini istrinya orang. Yo tetap pilih bujangan. Kayak gitu jangan istikharah. Masalah nanti. Baik, di antara isyarat itu kadang lewat mimpi. Di ar-ru'ya as-sholihah. Baik, ini mungkin untuk menjawab juga ya kalian yang senang beralasan dengan nunggu hidayah. Saya tahu kok Pak, ini baik, itu bagus, tapi kok rasanya belum tergerak. Saya nunggu hidayah saja Pak. Allah sudah sejak dulu memberikanmu hidayah. Wahyu sudah dibukukan dalam bentuk Al-Quran. Kitab-kitab juga banyak. Tinggal sebenarnya kalian mau gerak atau tidak sebenarnya. Jadi alasan nunggu hidayah itu jadinya kurang memadai.
Kalau dilihat dari banyaknya jalur petunjuk yang diberikan oleh Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kembali ke tema pokok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya padamu ya Allah aku minta pertolongan. Nah, dijelaskan kemudian oleh Ibnu Qayyim. Kenapa sih kok ibadah lebih dulu? Isti'anah belakangan. Isti'anah itu ya mohon pertolongan. Mungkin ada yang namanya isti'anah, semoga tidak GR. Ya ini bentuk masdar dari ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Nah, kenapa ibadah dulu? Yang pertama, karena tugas utama kita di muka bumi ini Abdullah, yaitu menyembah Allah, beribadah pada Allah. Jadi pokoknya ibadah. Sementara isti'anah itu bagian atau sarana untuk melakukan ibadah. Jadi ibadahnya pokok. Kalau isti'anahnya itu media atau sarananya saja. Itulah kenapa iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Yang kedua, ibadah itu uluhiyah, berkenaan dengan asma Allah yang hakiki, yang zati, yaitu Allah. Sementara isti'anah itu rububiyah, berkenaan dengan ketika Allah yang memelihara, yang mengatur alam semesta. Berkenaan dengan Rob, makanya kita minta tolong Allah dalam konteks kehidupan kita. Jadi ini antara uluhiyah dan rububiyah, ya tentu saja uluhiyah didahulukan. Kemudian ibadah itu haknya Allah. Kalau isti'anah itu hak kita. Sebagai hamba kita berhak minta tolong. Nah, sementara kalau untuk Allah ya sebagai ilah, sebagai Rob, berhak disembah. Ya tentu saja harus dilebih dulukan haknya Allah. Bukan haknya kita, seorang hamba. Jadi, ini sudah runtut sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus, ibadah itu secara total mengandung isti'anah. Minta tolong. Di antara cara kita menyembah Allah, beribadah pada Allah adalah minta tolong kepada Allah. Berarti memohon, bersandar, problem kita pasrahkan semua pada Allah. Ini kan namanya minta tolong. Itu kan bagian dari ibadah. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya itu ya minta tolong tidak selalu kemudian berkaitan dengan ibadah. Jadi ibadah jauh lebih luas. Dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim. Ibadah dituntut ikhlas. Tapi kalau isti'anah itu biasanya ada pamrih yang lain. Jadi dia bisa ikhlas, bisa tidak. Tapi isti'anah itu kan ada keperluan kita. Ada apa? Ada konotasi ego kita. Keinginan kita ikut main. Kemudian kalau ibadah hak Allah yang diwajibkan pada hambanya, kalau isti'anah itu permohonan untuk bisa melakukan ibadah. Jadi isti'anah terbaik adalah saya mohon ya Allah semoga aku bisa beribadah padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa terbaik, doa mohon bisa ibadah sebaik-baiknya. Jadi ya tetap yang lebih utama ibadah. Wong itu juga bagian yang kita minta pada Allah. Makanya ibadah duluan, nak butuhnya duluan.
Nah, kalau ibadah menggambarkan rasa syukur kita atas anugerahnya Allah, sementara isti'anah itu anugerahnya Allah itu sendiri yang diberikan pada kita. Jadi kita meminta anugerah. Kalau ibadah itu ya syukur kita atas segala anugerahnya Allah. Ya rasa syukur kita dulukan. Terakhir, ibadah itu haknya Allah. Kalau isti'anah itu kewajibannya Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah mengabulkan doa kita. Jadi hak dan kewajiban, ayo kita dulukan haknya Allah. Karena kewajiban Allah itu isti'anah kan ada konotasi menuntut Allah. Padahal Allah sudah memberikan banyak pada kita. Baik, ini alasan ya. Saya tidak tahu mungkin kapan-kapan ada yang tanya pada kalian kenapa nak butuh dulu baru nasta'in. Karena memang yang satu berhubungan dengan Allah dan haknya Allah, yang satu hak kita dan kewajibannya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang manusia yang dihubungkan dengan ibadah dan isti'anah ternyata macam-macam. Ini menurut saya pencermatannya beliau ini jeli tentang kategori manusia yang berhubungan dengan ibadah dan isti'anah. Ada jenis pertama manusia, ahli ibadah sekaligus ahli isti'anah. Beribadah pada Allah, ya minta tolongnya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sepenuhnya. Ada yang kedua, ibadah tidak mau, istiqanah juga tidak mau. Ini lawannya yang pertama. Insya Allah bukan kita. Oke, semoga tidak ada yang begitu ya. Kita kan kelemahannya cuma kurang serius itu aja. Semoga setelah ini jauh lebih serius. Ada yang ketiga, ibadah mau, tapi isti'anah tidak mau. Kamu heran kan? Apa ada Pak begitu? Ada. Beliau mencontohkan misalnya ada kelompok Qadariyah. Qadariyah itu kan yang percaya kebebasannya manusia. Nah, kalau kelompok ini ya mereka ibadahnya sih ibadah pada Allah, tapi isti'anahnya mereka meyakini sepenuhnya alam ini sudah ada aturannya, ada sunatullahnya, ada rumusnya. Jadi apa-apa itu sudah ada sebab akibatnya. Jadi mau kita minta tolong pada Allah yang gimana ya tidak bisa. Wong ini sudah ada rumusnya. Kalau kamu males ya gagal nanti. Kalau kamu tidak rajin ya hidupmu kacau balau. Kamu ini sunatullah. Dan Qadariyah meyakini ini 100%. Jadi tidak ada celah untuk intervensinya Allah. Karena Allah sudah menetapkan hukum yang semacam ini. Ya ini total. Ini dikritik oleh Ibnu Qayyim. Loh, kalau kita minta tolong pada Allah, apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Mungkin satu semester ini misalnya kuliah kita jarang masuk sama sekali. Itu kan logikanya tidak lulus mesti. Tapi ya berdoa sajalah, siapa tahu dosenmu pas seneng, hatinya baik, kasihan sama mahasiswa-mahasiswanya, meskipun tidak pernah masuk, kasihlah B misalnya, alhamdulillah lulus. Loh, ini intervensinya Allah, meskipun secara sunatullah mungkin harusnya ya gagal. Oke, kan kalian sering itu meramalkan, kalau begini mesti begitu, ini hancurnya, Indonesia ini sudah tidak ada harapan. Gitu. Loh, kamu lupa punya Allah. Ya minta tolonglah pada Allah. Katanya iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah minta pertolongan. Kok bahasamu pesimis begitu? Nah ini mirip orang Qadariyah tadi yang dikritik oleh Ibnu Qayyim. Hidup kok sepenuhnya didasarkan pada sebab akibat. Kalau sebabnya begini pasti begitu. Allah dengan qadarnya bisa saja intervensi. Yang tidak masuk akal bisa saja terjadi. Makanya tidak perlu putus asa. Termasuk dalam sepak bola.
Insya Allah bisa. Baik, biar kamu senang. Terus, ada yang keempat. Ini kalau isti'anah semangatnya luar biasa, tapi ibadahnya males. Kalau pas ada butuhnya, wah semangat berdoa, mesti rewangi poso, tahajud, dan lain sebagainya. Begitu terpenuhi keinginannya, selesai sudah. Ini golongan keempat. Jadi kalau pas ada butuhnya saja, mendekat pada Allah. Tapi begitu kebutuhannya terpenuhi, ya sudah. Jadi Allah hanya jadi ATM kita sebagai tambal butuh kita. Nah, dikritik oleh Ibnu Qayyim. Golongan yang isti'anahnya penuh tapi tidak mengamalkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik. Nah, teman-teman silahkan bermuhasabah, saya ada di mana dari kategori-kategori ini. Semoga kita ada di yang nomor 1, yang paling tinggi. Yo ahli ibadah, yo isti'anah kepada Allah. Kita lanjutkan. Dia yang senantiasa menjaga hatinya dekat dengan Tuhan akan menemukan kedamaian dan ketentraman. Sementara dia yang memberikan hatinya kepada manusia akan menemukan kegelisahan dan ketakutan. Makanya yuk kita latihan mencintai Allah. Nanggung kalau hubungan kita dengan Allah hanya formalitas saja. Apalagi kita menganggap Allah hanya beban saja. Wong kita sudah ngaku jadi orang beriman. Kita sudah bersaksi, ya jangan tanggung-tanggung. Mari beragama sepenuh daya, sepenuh hati. Lanjut, beliau bilang juga begini. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiran. Jangan rusak pikiranmu dengan pesimisme. Jangan rusak kesuksesanmu dengan kecurangan. Jangan rusak optimisme orang lain dengan menghancurkannya. Dan jangan rusak harimu dengan melihat hari kemarin. Ini hal-hal yang sering mengacaukan hidup kita. Khawatir, pesimis, curang, jahat sama orang lain, dan terbelenggu oleh masa lalu. Kalau kita bebas dari 5 hal ini, hidup kita akan lebih bahagia. Mari kita hidup dengan bahagia, tenang. Kekhawatiran mari kita sisihkan, kita pasrahkan saja semua pada Allah. Mari berpikir yang jernih, jangan pesimis. Mari hidup yang lurus saja, jangan curang. Jangan dikira saya curang tetap bisa sukses kok Pak. Kesuksesan itu tidak akan bisa kamu nikmati secara maksimal kalau jalannya adalah kecurangan. Karena kamu sendiri yang tahu, hatimu tidak bisa dibohongi. Meskipun kalau ditanya orang, mungkin kamu bisa punya 1001 alasan. Engkau sendiri yang tidak tenang oleh kecuranganmu. Jangan dengki sama orang lain, ingin menghancurkan orang lain. Karena orang lain itu adalah bagian dari diri kita. Atmosfer hidup ini ditentukan oleh lingkungan dan orang lain sekeliling kita. Dan jangan terbelenggu oleh masa lalu. Ini ada kalimat menarik. Sabar adalah ketika hati tidak meratap dan mulut tidak mengeluh. Ketika Allah memberi cobaan kepadamu, itu tidak dimaksudkan untuk menghancurkanmu. Saat dia menghapus sesuatu yang menjadi milikmu, itu hanya mengosongkan tanganmu untuk menerima satu pemberian yang lebih besar. Ini kalau kita sadar ya,
Apapun yang diberikan oleh Allah, pasti sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Tidak ada satupun yang diberikan oleh Allah itu sia-sia. Termasuk ujian, cobaan, musibah, kesedihan. Pasti pada akhirnya kita akan ketemu yang jauh lebih besar hikmahnya. Nah, jadi kalau Allah mungkin mengambil atau menghapus apa yang kita miliki, kemungkinan sebenarnya itu sedang mengosongkan tangan kita agar nantinya bisa dapat anugerah yang lebih besar. Karena kalau tangan kita sudah terlalu penuh, tidak ada tempat lagi untuk anugerah yang mau diberikan. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh setan selain melihat seorang mukmin yang berhati murung. Orang beriman harusnya bahagia. Ada banyak nikmat Allah dianugerahkan pada kita. Kalau kita berhati murung, pikiran kita mesti negatif terus, pesimis terus. Tidak bahagia, tidak bersyukur. Sebanyak apapun nikmat yang diberikan tidak kita akui. Dan itu setan senang. Karena orang yang berhati murung berarti orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang kufur. Kekufuran adalah targetnya setan, targetnya iblis untuk menyesatkan kita. Ada kalimat lagi yang mungkin terkenal dari beliau. Tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbih seorang yang sombong. Ini menyadarkan kita seperti saya bilang tadi, bagaimana kesombongan itu menghancurkan kita, menjauhkan kita dari Allah, tidak kompatibel dengan kondisi manusia dan kemanusiaan. Karena hakikat diri kita adalah makhluk yang banyak kurangnya, banyak lemahnya. Tanpa Allah bahkan kehadiran kita ke muka bumi ini itu pun bisa tidak ada. Kita hanya makhluk yang diadakan. Jadi kalau kita sombong, kita lupa hakikat diri kita yang hadir sementara saja di muka bumi seizin Allah. Jadi tangisan taubatnya seorang pendosa lebih dicintai Allah daripada tasbihnya orang yang sombong. Ini pesan juga untuk kalian. Ketika kamu tidak memiliki pengetahuan, seseorang bisa saja membawakan kotoran kepadamu dan kamu akan percaya bahwa itu bisa jadi emas. Makanya penting kalian belajar. Kalau kalian tidak pinter, kalian akan dipinteri orang lain. Kalian tidak tahu ilmunya, maka kalian akan dimanipulasi, disesatkan. Jadi ketika kamu tidak punya pengetahuan, orang bisa saja membawa kotoran padamu dan kamu percaya kotoran itu bisa jadi emas. Karena memang tidak ngerti ilmunya. Baik. Oh, masih ada. Tak pikir sudah selesai. Satu lagi, ini juga quotes-nya menarik. Dunia ini ibarat bayangan. Kejarlah dia dan engkau tidak akan pernah bisa menangkapnya. Balikkan badanmu darinya dan dia tidak akan punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Jadi menghadapi dunia ini jangan biarkan kalian yang mengejarnya. Biarlah dunia yang mengejarmu. Jadi karena dunia ini seperti bayangan. Kalau kita mengejar-ngejar dunia, itu biasanya kita tidak akan bisa dapat apa-apa. Hasilnya banyak kecewa, banyak tertipu. Maka tidak usah dikejar dunia itu, maka kebalikannya. Dunia itu sendiri yang akan mengikutimu, mengejarmu. Boleh dicoba. Fokuskan perhatianmu pada selain dunia, maka dunia akan mengikutimu. Kenapa sekarang rasanya sulit sekali kamu
mendapatkan hal duniawi ini itu karena selama ini kamu terlalu mengejarnya. Biarlah dunia jadi efek saja. Biarlah dunia jadi bonus saja dari perjalanan kita yang sepenuhnya menuju Allah. Jadi yang kita tuju mari Allah saja. Melakukan apapun kita niati lillahi ta'ala untuk Allah, mencari keridhaannya Allah. Dari situ dunia otomatis akan kita dapatkan. Jadi biar dia yang ngejar kita. Kita belajar sepenuh hati lillahi ta'ala. Tidak pakai target-target duniawi. Kerja juga begitu. Nah, kalau kita mengejar Allah, ya mungkin efek-efek duniawinya dapat, tapi tujuan utama tidak terabaikan, yaitu Allah.